Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun kalian berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Fahrun Nizabe, nomor induk mahasiswa 220104030120, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, Lokal 22C. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampuh oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos tentang peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping atau peta konsep yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Bab pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi artinya menyeru, mengajak, dan doa. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada masyarakat agar masyarakat mempelajari dan mengamalkan ilmu yang telah kita sampaikan. Pembahasan kedua yaitu fenomena dakwah. Dakwah di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dan akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman seperti pengajian, khutbah, dan arti-arti sempit lainnya. Dari pembahasan tersebut, kata dakwah mengalami penyempitan makna. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh sebuah fenomena yang terkait dengan dakwah. Seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya, dia mengucapkan basmalah. Kemudian, tak kala memberikan resep, si dokter ini berkata bahwa apa yang dia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar semata, karena kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilakukan oleh dokter ini kelihatannya sepele, namun bagi si pasien ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari contoh ini sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah yang berkait paut dengan profesinya. Pembahasan ketiga yaitu tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, da'a. Kata da'a memiliki arti memohon, meminta, berdoa, dan memanggil. Yang kedua, yad'u. Kata yad'u yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. Yang ketiga, dakwah. Kata ini memiliki arti doa dan dakwah. Dan yang keempat, ud'u. Kata ud'u memiliki arti serulah. Pembahasan keempat yaitu definisi para ahli istilah ilmu. Nah, di sini saya akan memberikan 3 definisi para ahli mengenai istilah ilmu. Yang pertama, Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursidin. Dia mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu dari HSM Nasaruddin Latif. Dalam bukunya Teori dan Praktik Dakwah Islamiyah, ia mendefinisikan dakwah Islamiyah adalah setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Dan yang terakhir dari Profesor Toha Yahya Omer MA, dia mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Nah, itulah tadi 3 definisi para ahli tentang istilah ilmu.
Selanjutnya bab 2, konsepsi, dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang pertama, memahami Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Mengingat begitu pentingnya berdakwah ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an. Perintah untuk melaksanakan dakwah ini juga dijelaskan di beberapa nas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Perintah dari Al-Qur'an antara lain dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hukum berdakwah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah dan sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu kifayah antara lain Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Zakamasyari, Ismail Haqqi Al-Qurtubi, dan Imam Al-Ghazali. Alasan mereka mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu kifayah adalah bahwa yang diwajibkan berdakwah hanyalah orang-orang yang beriman, keahlian dalam masalah agama dan seluk-beluk dari apa yang didakwanya. Sedangkan tidak semua kaum muslimin mengetahui seluk-beluk agama. Karena itu, yang wajib berdakwah hanyalah mereka yang tergolong dalam ulama. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu ain antara lain Syekh Muhammad Abduh, Iman Al-Razi, dan sebagainya. Tentang dakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Balik nu'anni walau haya." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Artinya, secara tidak langsung Rasulullah menyuruh kita untuk berdakwah, mengajak orang lain dalam hal kebaikan agar kehidupan menjadi tentram dan damai. Selanjutnya, fungsi dakwah. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku yang baik. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi tingkatan isi atau pesan, yang kedua dari segi misi perubahan masyarakat. Yang pertama yaitu segi tingkatan isi atau pesan. Nah, ini meliputi 4 tahap yang harus dicapai. Tahap yang pertama, menanamkan pengertian. Menanamkan pengertian ini merupakan langkah awal yang harus dicapai ketika hendak melakukan aktivitas dakwah. Menanamkan pengertian yaitu kita memberikan penjelasan seputar ide-ide ajaran Islam sehingga orang lain mempunyai gambaran yang jelas. Nah, dari gambaran yang jelas tersebut, seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide. Tahap kedua, membangkitkan kesadaran. Membangkitkan kesadaran ini maksudnya kita menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai dalam hal kebaikan. Dengan bangkitnya kesadaran tersebut, maka akan timbulnya tindakan amalia atau realisasi perbuatan. Tahap ketiga, mengaktualisasikan dalam tingkah laku. Setelah melakukan realisasi dari pengertian dan kesadaran, maka akan menimbulkan tingkah laku dan perbuatan yang senantiasa didasari oleh ajaran Islam. Nah, sehingga nilai-nilai ajaran Islam ini akan berinteraksi dan tercermin dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu melestarikan dalam kehidupan. Maksudnya, usaha agar ajaran agama Islam ini yang telah terrealisasi dalam diri seseorang dan masyarakat dapat dilestarikan dan berkesinambungan di dalam kehidupan. Nah, itulah penjelasan mengenai segi tingkatan isi atau pesan. Selanjutnya dari segi misi perubahan masyarakat. M. Syafaat Habib memberikan penjelasan tentang fungsi dakwah sebagai agen perubahan masyarakat. Yang pertama dari segi praktisnya. Nah, maksudnya dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Maju dalam hal ini adalah maju yang positif dan yang bersifat baik dan sehat. Kedua, dari segi natur atau keadaan manusia itu sendiri. Nah, maka dakwah bukan hanya sebagai mengubah natur manusia, akan tetapi justru dakwah akan mengembalikan manusia kepada natur atau fitrah yang benar menurut kata hatinya.
Tiga, dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman yang akan lebih menguntungkan kultur dan sivilisasi manusia. Empat, dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, maka dakwah akan memberikan filter atau penyaring, akan memberikan arah dan selalu akan meluruskan arah hidup manusia. 5. Dari segi diri manusia, terutama dari segi psikisnya, maka dakwah dapat memberikan pengembangan psikis yang lebih baik dengan kenyataan bahwa dakwah akan selalu memberikan motivasi terhadap perbuatan baik dan mengadakan penekanan terhadap setiap perbuatan negatif yang keji dan tidak baik. 6. Dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang, maka dakwah memberikan pengetahuan mana yang harus dikerjakan dan yang mana yang harus ditinggalkan. Terakhir, 7. Dari segi perlunya manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dakwah merupakan misi uluhiyah yang mengajarkan moralitas, etika Islami, dan pengembangan rohani manusia, menempatkan manusia dalam kedudukan yang benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan dari segi misi perubahan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tujuan dakwah terhadap mad'u dan tujuan dari segi materi dakwah. Pertama, tujuan dakwah terhadap mad'u. Tujuan dakwah untuk setiap keluarga muslim adalah dapat terbinanya kehidupan yang islami dalam rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Kedua, tujuan dari segi materi dakwah. Pertama, untuk meluruskan akidah. Dua, untuk membetulkan amal. Tiga, untuk membina akhlak. Empat, mengokohkan persatuan dan persaudaraan muslim. 5. Menolak atau melawan etis. Dan yang keenam, memberantas syubhat dalam agama. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah atau sabili rabbik, tetapi keadaan objek dakwah sangatlah bervariatif. Ada yang kafir, ahli kitab, dan orang-orang yang beriman. Sehingga masing-masing objek tersebut perlu ditinjau menurut eksistensinya. Pertama, tujuan dakwah kepada orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya sekaligus ajaran-ajarannya. Tujuan dakwah kepada orang kafir ini agar mereka beriman kepada Tuhan dan sadar akan kedudukan dan fungsi dirinya sebagai hamba Allah. 2. Tujuan dakwah kepada ahli kitab. Terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar dai berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Hal tersebut dapat dipahami dalam Quran Surah Al-Syura ayat 15. Tujuan dakwah kepada ahli kitab agar mereka sadar dan mengakui kebenaran segala yang diturunkan Allah kepadanya. 3. Tujuan dakwah kepada orang beriman. Orang mukmin adalah objek dakwah selain orang kafir dan ahli kitab. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan segala hal yang wajib diimani. Pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Efek amal saleh yang mereka lakukan ini adalah terbentuknya akhlak mulia dan di akhirat mendapatkan pahala mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 3. Proses dan unsur-unsur dakwah. Pertama, proses dakwah. Secara teoritis, proses dakwah adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisaniyah maupun tindakan atau perbuatan. Berdasarkan pengertian tersebut, dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah yang dilakukan dai dengan melakukan beberapa tahap, yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum berdakwah adalah: langkah pertama, menentukan topik dakwah, men-setting tujuan akhir suatu dakwah, mengidentifikasi medan serta khalayak yang akan menerima pesan dakwah, memilih waktu yang paling tepat untuk berdakwah, dan mempersiapkan materi yang relevan dan konsisten.
Langkah kedua, teknik penyajian dakwah yang efektif. Yang pertama, topik dan waktu yang tepat. Kedua, analisa khalayak. 3. Memilih dan memilah materi dakwah. 4. Mempersiapkan alat peraga. Unsur-unsur dakwah. Yang pertama, dai. Dai sebagai subjek dakwah atau pelaku dakwah merupakan unsur dakwah yang paling urgen. Tanpa adanya dai, tentu ajaran Islam hanya sebatas angan-angan tanpa pelaksanaan. Mengingat betapa pentingnya peranan dai dalam dakwah, maka seorang dai harus memahami secara menyeluruh tugas dan fungsinya. Sifat-sifat yang harus dipenuhi agar menjadi dai yang sesuai dengan kriterianya dijelaskan dalam Al-Quran dan memiliki kompetensi sehingga tidak tergerus oleh zaman. 2. Mad'u. Dalam dakwah, yang menjadi sasaran pelaksanaan dakwah adalah mad'u. Pelaksanaan dakwah tidak bisa dipukul rata serta-merta semua sama, karena kebutuhan mad'u pada dasarnya berbeda-beda. Dakwah yang tidak melihat kebutuhan mad'u akan menjadi sebuah keniscayaan dalam keberhasilan. Untuk itulah, penting bagi dai mengetahui ragam mad'u, agar dai bisa memenuhi aspek apa yang dibutuhkan oleh mitra dakwah. 3. Maddah. Pesan dakwah sedikit berbeda dengan materi dakwah. Pesan dakwah adalah makna yang tersirat yang ada dalam materi dakwah, sedangkan materi dakwah adalah hal-hal yang tersurat dalam penyampaian simbol-simbol baik yang verbal maupun nonverbal dalam dakwah. 4. Wasilah. Dalam berdakwah, diperlukan media agar dakwah yang disampaikan dapat efektif dan efisien. Media dakwah merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada mad'u. Media dakwah yang termasuk di dalamnya dakwah kalam atau lisan, dakwah katam atau tulisan, dan media elektronik. 5. Tariqoh atau metode dakwah. Metode adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, dan tata pikir manusia. Dalam surah Al-Naml ayat 12 menjelaskan ada 3 metode dakwah. Yang pertama, hikmah, yakni berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau terbebani. Kedua, mu'iddah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Ketiga, mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan sebaik-baiknya, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Selain metode tersebut, ada 6 metode dakwah, yakni yang pertama, ajakan yang persusif, artinya mengajak seseorang dengan ajakan yang halus. 2. Keteladan, yaitu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 3. Diskusi, yaitu melakukan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang masih kurang dipahami. Kemudian, memberikan jawaban yang diharapkan sekaligus mengurangi pemahaman-pemahaman tanpa pengetahuan yang sebenarnya. 4. Pengamatan, yaitu membaca situasi dan kondisi, kapan momen yang tepat untuk menyampaikan suatu kebenaran. 5. Metode kisah. 6. Metode sanjungan, yaitu mengarahkan untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah berupa kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki. 6. Metode sanjungan, yaitu mengarahkan untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah berupa kelebihan dan keistimewaan yang dimilikinya. Yang keenam, atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah, pastinya akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi, media, dan metode dakwah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u.
Tanggung jawab dai akan menjadi lebih berat apabila tidak ada umpan balik dari mad'u. Jadi, semuanya tergantung dari pesan dan metode penyampaian dai tersebut. Selanjutnya bab terakhir yaitu objek studi ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai disiplin ilmu juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu dakwah ini akan berkaitan erat dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara atau metode penyampaian efek. Penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang akan menerima dakwah. Adapun objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kepada kelompok lain. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah ilmu dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.